warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama Ibu untuk pembelajaran yang berikutnya. Hari ini kita akan belajar tentang apa ya? Di sini Ibu punya alat. Nah, kalau kalian tahu, ini alat namanya ini namanya meteran jahit. Berarti kalau kita sudah memegang atau Ibu sudah memegang meteran jahit, hari ini kita akan membahas tentang pengukuran. Oke, sekarang kita mulai pembelajaran kita hari ini. Baik, apa kabar semuanya? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat dan baik-baik saja ya. Oke, hari ini kita akan melanjutkan pembahasan bab 1. Masih di bab 1 kita, kalau kemarin kita belajar tentang objek IPA dan pengamatannya, hari ini kita belajar tentang besaran dan pengukuran. Jadi nanti kita akan belajar hitung-hitungan nih di sini. Kita akan belajar apa sih besaran, kemudian apa sih itu pengukuran. Nah, kita akan belajar di bab yang sekarang. Oke, kita mulai ya. Oke, seperti yang saya tadi telah jelaskan, kalau misalkan di bab ini kita akan belajar tentang pengukuran, ini nanti kita akan belajar tentang besaran. Nah, besaran sendiri nanti terbagi dua, ada besaran pokok, ada besaran turunan. Bedanya apa sih? Nah, nanti akan kita bahas di bab yang sekarang. Oke, besaran. Besaran merupakan segala sesuatu yang dapat diukur dengan alat ukur dan nilainya dapat dinyatakan dengan angka. Jadi kalau kita mau mengukur sesuatu dan dinyatakan dengan angka, itu disebutnya adalah besaran. Contohnya adalah misalkan kita mau mengukur suatu panjang benda, itu 300 meter, berarti besarannya adalah 300 meter. 300-nya adalah besarannya dan meternya merupakan satuan besaran panjang. Nah, untuk 10 liter berarti 10-nya angkanya merupakan besaran dan liternya merupakan satuan besarannya. Seperti itu. Nah, besaran tadi terbagi jadi dua. Ada yang namanya besaran pokok, ada yang namanya besaran turunan. Bedanya apa sih? Nah, kalau besaran pokok, ini besaran yang satuannya telah ditetapkan terlebih dahulu dan tidak diturunkan dari besaran lain. Maksudnya adalah seperti ini. Kalau di besaran pokok, dari sananya satuannya sudah seperti itu. Tapi nanti kalau besaran turunan adalah hasil kali, hasil bagi, hasil penjumlahan, atau hasil pengurangan dari besaran-besaran pokok. Nah, besaran pokok yang ada itu ada 7, yaitu besaran panjang, besaran massa, waktu, suhu, kuat arus listrik, jumlah zat, dan intensitas cahaya. Untuk besaran panjang, satuan internasionalnya. Nah, di sini ada satuannya, tapi yang dipakai adalah satuan internasional. Kenapa dipakainya adalah satuan internasional? Karena satuan internasional ini yang dipakai di seluruh belahan dunia. Jadi gini maksudnya, kenapa dipakai satuan internasional ini? Karena kalau misalnya kadang di Indonesia misalkan suhu biasanya lebih dikenal dengan satuan Celcius. Tapi kalau kita jalan-jalan ke Inggris atau Amerika, biasanya dia menyatakan dengan Fahrenheit. Nah, kalau misalkan orang Inggris ke Indonesia atau orang Indonesia ke Inggris, dia akan bingung nih karena terjadi perbedaan satuan ini. Makanya oleh para ilmuwan dunia disepakati bahwa ada yang namanya satuan internasional yang menyeragamkan satuan yang akan dipakai, gitu ya. Jadi kalau satuan besaran panjang, satuan internasionalnya adalah meter. Besaran massa, satuan internasionalnya adalah kilogram. Waktu satuannya second, suhu satuannya adalah Kelvin, kuat arus listrik satuannya adalah ampere,
jumlah zat satuannya adalah mol, dan intensitas cahaya satuannya adalah kandela. Nah, ini adalah singkatan-singkatan satuan yang biasanya disingkat dan diletakkan di belakang angkanya. Oke, untuk besaran pokok yang pertama ini adalah besaran panjang. Biasanya dinyatakannya dengan meter ya, kemudian ada besaran massa. Ini untuk massa dan berat berbeda. Nah, kenapa massa dan berat berbeda? Karena biasanya orang bilangnya, oh massa benda sama, kayaknya sama beratnya ya? Enggak. Nah, kalau misalnya massa memang adalah besaran pokok. Sedangkan kalau berat ini adalah besaran turunan. Kenapa? Karena berat ini adalah hasil kali dari massa dikalikan gaya gravitasi bumi atau gaya tarik bumi. Makanya dibilangnya massa dan berat berbeda. Oke, berikutnya ada besaran pokok yang selanjutnya adalah waktu. Waktu biasanya dinyatakan dengan second. Ini ada beberapa konversi dari misalkan 1 second adalah 1/86.400 hari gitu ya. 1 hari sama dengan 24 jam, 1 jam sama dengan 60 menit. Nah, tapi tetap besaran waktu itu adalah second. Maaf, satuan untuk waktu itu adalah second. Kemudian untuk suhu, suhu biasanya diukur dengan alat yang namanya termometer. Nah, kemudian termometer yang sering digunakan ada dua. Ada termometer raksa sama termometer alkohol. Bedanya di mana? Bedanya adalah kalau misalnya termometer raksa biasanya yang suka kalian lihat warna dalam tabungnya ini cairannya adalah warna silver. Sedangkan kalau yang warnanya merah itu adalah termometer alkohol. Kenapa dua zat ini yang dipakai? Karena untuk membuat termometer ini ada beberapa syarat yang harus dipenuhi. Jadi nggak sembarangan zat, misalnya, oh saya mau pakai air biasa aja deh buat ngisi termometer, nggak bisa. Kenapa? Karena untuk salah satu syaratnya termometer ini zat di dalamnya harus memiliki titik didih sama titik beku yang rentangnya sangat berbeda jauh seperti itu. Nanti bisa dibaca di LKS-nya lebih lanjut apa aja sih syarat buat cairan pengisi termometer gitu ya. Oke, kemudian satuan suhu dinyatakannya dalam kalau di Indonesia biasanya dalam Celcius, tapi kalau satuan internasional pasti adalah Kelvin. Nah, untuk menghitung Kelvin sebenarnya adalah gampang, tinggal Celciusnya ditambahin 273 gitu. Oke, untuk bentuk baku. Nah, jadi kalau misalkan besaran pokok ini suka dipakai bentuk bakunya. Jadi sering dibulatkan gitu ya. Jadi misalkan ini 8 kali 100 sama dengan 8 kali 10 pangkat 2. Jadi apa ya? Sering dibulatkan, itu namanya bentuk bakunya. Nah, sekarang kita beralih ke besaran turunan. Nah, seperti yang tadi Ibu bilang, kalau besaran turunan ini adalah besaran yang diturunkan dari besaran pokok atau sama aja kayak hasil kali atau hasil bagi dari besaran pokok. Contoh, yang pertama adalah luas. Untuk menghitung luas, pasti kita pakai panjang dikali lebar. Berarti ada besaran pokok panjang sama untuk lebar termasuk besaran pokok untuk panjang gitu ya. Berarti untuk ketemu luas harus besaran pokok dikali besaran pokok. Nah, makanya namanya adalah besaran turunan gitu. Sama volume juga sama. Volume sisi kali sisi kali sisi. Artinya di sini sisi berarti kita pakai panjang ya. Pakai meter. Yang ini juga pakai meter, pakai meter. Berarti hasil kali dari besaran pokok gitu ya. Kemudian untuk berat juga sama. Berat yang tadi Ibu bilang, massa dikalikan gravitasi bumi. Berarti di sini ada besaran pokok yang kita kalikan gitu ya. Itu untuk menghasilkan besaran turunan.
Oke, satuan baku merupakan satuan yang bila digunakan untuk mengukur, hasil pengukurannya selalu tetap untuk semua orang. Artinya gini, kalau misalnya ibu mengukur sebuah buku, itu panjangnya adalah 20 cm gitu. Berarti kalau misalnya si A mengukur ya harus 20 cm, si B mengukur harus 20 cm. Itu disebutnya adalah satuan baku gitu ya. Berbeda dengan satuan tak baku. Kalau satuan tak baku biasanya digunakan oleh manusia dalam kehidupan sehari-hari, yaitu satuan tongkat. Jadi misalkan dia tidak ada angka ukurnya. Kalau tadi satuan baku kita bisa menggunakan penggaris gitu ya. Yang gampangnya pakai penggaris, pakai meteran yang jelas-jelas ada angkanya. Tetapi kalau untuk satuan tak baku kita bisa aja pakai jari-jari kita. Kenal jengkal antara berarti jari ibu jari sama jari kelingking. Nah, itu disebutnya jengkal atau kita kenal dengan depak atau kita kenal juga dengan hasta. Ada lagi ya. Nah, itu adalah contoh-contoh satuan tak baku. Oke, pengukuran dengan satuan baku dan satuan tak baku. Dalam mengukur panjang buku dapat digunakan dengan penggaris. Ini untuk mengukur dengan satuan baku ya. Oke, tapi bisa juga dengan telapak tangan. Nah, kalau telapak tangan ini tidak baku. Kenapa tidak baku? Karena tidak ada patokannya. Misalkan si A, oh saya ngukur sebuah buku, ternyata diukurnya adalah 2 telapak tangan saya. Tetapi si B misalkan karena telapak tangannya lebih besar, dia hanya perlu 1,5 telapak tangan saja gitu atau 1,5 jengkal saja. Nah, makanya antara pengukuran yang satu dan lainnya berbeda, makanya disebutnya adalah satuan tidak baku karena tidak ada standarisasinya untuk pengukurannya gitu. Panjang buku, panjang telapak tangan, dan panjang penggaris adalah besaran panjang, sedangkan telapak tangan sentimeter merupakan satuan panjang. Nah, mengukur adalah membandingkan besaran yang diukur dengan besaran sejenis yang digunakan sebagai satuan. Oke, pengukuran besaran pokok yang pertama adalah pengukuran panjang. Pengukuran panjang bisa dengan penggaris yang biasanya kita kenal ya. Untuk penggaris dia punya ketelitian hingga 1 mm gitu ya. Kemudian beberapa macam penggaris yang biasa digunakan adalah penggaris lurus, penggaris siku, penggaris gulung, atau meteran gulung. Tapi ada juga alat yang ketelitiannya ini lebih teliti lagi dibandingkan dengan penggaris. Yang pertama adalah namanya jangka sorong. Ini bentuknya seperti ini. Jadi nanti kalau ada benda, bendanya ditaruh di sini, terus diukur. Nah, ketelitiannya dia itu adalah sampai 0,1 mm kalau tidak salah. Oke, nanti bisa dilihat ya, dibaca lagi. Itu adalah untuk yang jangka sorong. Nah, yang selanjutnya adalah yang lebih teliti lagi. Kalau tadi jangka sorong 0,1 mm, ada lagi yang lebih teliti yang namanya mikrometer skrup. Nah, ini biasanya kita buat ngukur tebalnya kabel. Nah, kalau kabel kan biasanya yang dalamnya itu kan yang tembaganya itu tipis sekali ya. Nah, itu besarnya atau ukurannya bisa diukur nih pakai si mikrometer skrup. Jadi nanti diselipkan di sini bendanya dan akan diukur dengan ketelitiannya lebih teliti lagi nih dia. 0,01 mm. Oke, untuk pengukuran massa bisa menggunakan yang pertama adalah neraca Ohaus atau timbangan Ohaus. Ini jenis-jenis neraca Ohaus, ada neraca 2 lengan, 3 lengan, ini yang 2 lengan. Ada yang 3 lengan, neraca 4 lengan juga ada. Kemudian ada neraca digunakan untuk mengukur massa benda yang lebih besar. Neraca ini digunakan untuk mengukur massa hingga 500 kg. Oke, neraca ini atau nama yang kita suka kenal itu adalah timbangan ya. Itu ada neraca pasar, neraca dacin. Nah, ini ya suka kalau misalnya kalian ikut mamahnya pergi ke pasar, terus ngelihat ada tukang cabe nimbang cabenya, nah itu pakai neraca dacin itu, oke?
Oke, untuk pengukuran suhu dapat digunakan pengukuran waktu ya. Pengukuran waktu dapat diukur dengan arloji dan stopwatch. Nah, stopwatch ini memiliki tingkat ketelitian yang tinggi dibandingkan arloji yaitu 0,1 second. Jadi kalau arloji hanya 1 second atau 1 detik, kalau stopwatch lebih teliti lagi yaitu 0,1 second yang biasanya kalau dipakai pada saat mengukur kecepatan lari gitu ya atau kecepatan olahraga apapun gitu ya. Oke, untuk pengukuran suhu biasanya alat ukurnya adalah termometer. Nah, termometer yang paling sering dijumpai yaitu termometer klinis atau yang biasanya kalau misalnya kalian sakit kemudian diukur suhu badannya, ini yang disebutnya adalah termometer klinis ya seperti ini. Oke, dan termometer laboratorium. Kalau termometer laboratorium ini adalah yang suka dipakai di laboratorium untuk percobaan. Nah, kalau kalian ada juga yang namanya termometer ruangan. Termometer ruangan ini biasanya yang suka ditempel di rumah sakit yang ada di dindingnya. Nah, itu adalah termometer ruangannya untuk mengukur suhu ruangannya. Oke, untuk pengukuran besaran turunan bisa dilihat di sini ada pengukuran luas benda, volume benda, sama volume zat cair. Oke, kemudian pengukuran makhluk hidup. Baik, sekian bahasan kali ini tentang pengukuran. Kalau misalnya belum paham, nanti bisa dilihat lagi video ini berulang-ulang. Kemudian bisa baca bukunya atau LKS-nya untuk lebih jelasnya. Nanti di pertemuan berikutnya akan ada tugas dari Ibu tentang bab pertama, objek IPA, pengamatan serta pengukuran. Oke? Baik, hari ini kita sudah belajar tentang pengukuran. Nah, nanti ada tugas yang akan Ibu kasih atau Ibu berikan di classroom. Jangan lupa tugasnya dikerjakan, kemudian dikumpulkan di pertemuan selanjutnya. Dan pertemuan selanjutnya kita akan ada latihan IPA tentang bab pertama, objek IPA